Ramadan di mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ramadan di mancanegara kami akan hadirkan narasumber Muhammad Refi Fahrezi yang merupakan mahasiswa jurusan Hadits wa Ulumuh Al-Ghaf Islamic International University Yaman. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Mas Refi. Assalamualaikum Mas Refi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat ya Mas Refi ya? Alhamdulillah sehat afiat, Mas. Antum gimana kabarnya, Mas Lukman? Alhamdulillah Mas Refi. Mas Refi sudah berapa lama atau berapa tahun ini menjalankan Ramadan di Yaman? Alhamdulillah tahun ini 2025 tepat ke 5 tahun, Mas. 5 tahun berada di Yaman. Tahun pertama itu saya di kota Mukalla dan sekarang dari tahun kedua sampai tahun kelima ini saya di kota Tarib di Yaman. Tahun kelima ya. Kalau bicara Ya, Mas. masalah suasananya mungkin di sana jauh lebih terasa ya Ramadannya atau seperti apa, Mas Refi? Kalau bisa dibilang seperti itu, Mas. Jadi Ramadan di Yaman, khususnya di kota Tarim, itu terasa sekali rohanianya ya. Mulai dari suasana religiusnya dari pagi sampai malam hari, bahkan kegiatan-kegiatan religinya itu bisa dikatakan cukup istimewa dan khusus untuk pada bulan Ramadan ini. Seperti yang sudah saya kirimkan ini video-videonya, Oh beberapa ya. video-video ada di sini. Benar untuk Anda yang saat ini menyimak RRI Net ya, Mas Refi ini mengirimkan video suasana Ramadan di Yaman. Ini apa? Buka puasa bersama tadi ya? Ya, buka puasa bersama di Masjid Kampus itu, Mas. Masjid kampus. Mas Refi kalau Ya, WNI kita banyak di sana. berdasarkan perhitungan kemarin dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Yaman, untuk pelajar itu di kisaran 5.000 di kota Tarim ya, Mas. Tapi di Yaman secara keseluruhan mungkin sekitar 7.000. Wow. Terkhusus untuk di Universitas Al-Ahqaf, tempat saya itu ada sekitar 1.000-an mahasiswa Indonesia. Wah, Cukup ramai. jadi enak komunikasinya juga ya berarti ya, Mas Refi ya? Alhamdulillah. Kalau Mas Refi Gitu, ini Mas. asalnya dari mana? Saya asalnya dari Kota Palu, Mas, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Mas, Ya, nah ini video yang Mas Refi berikan ke kita, ini apa? Menu takjil di sana tadi. ya benar. Jadi seperti di Indonesia ya. Jadi di Yaman juga ada wartakjil. Bahkan Oh, beberapa oh iya. teman-teman yang iya ada wartakjil juga, alhamdulillah. Dan beberapa teman-teman yang dari Indonesia juga buat beberapa menu-menu takjil untuk dijual gitu. Oh gitu. Apa Mas Ada yang juga. Iya. jadi ciri khas di sana, yang biasa dikonsumsi? Eh, Kalau untuk di Yaman sendiri, khususnya di Kota Tarim, ada yang menjadi ciri khas itu, ciri khasnya mungkin yang lebih, yang menurut saya luar biasa itu tarawihnya, Mas. Oh, Di sini terawih. itu tarawihnya bisa dibilang waktunya itu beda-beda. Jadi kadang-kadang kita melaksanakan namanya tarawih keliling, Maksudnya? 100 rakaat. Wow. Kenapa? Gimana? Karena di sini Gimana? waktu tarawihnya itu dimulai dari setelah Isya, ada yang mulai setelah Isya langsung, ada yang pukul 9, ada yang pukul 10, ada yang pukul 3 malam. Jadi Oh. terus-menerus gitu. Dan itu jadwalnya rapi, Mas, di dalam di PDF kan gitu. Nah itu jarak dari satu masjid ke masjid yang lainnya bagaimana? Cukup dekat? Cukup dekat. Jadi di Kota Tarim itu paling satu masjid ke masjid yang lain cukup 5 menit atau 6 menit udah sampai. Jadi selesai tarawih di masjid A gitu nanti tinggal bergeser berjalan 5 menit Benar. ke masjid selanjutnya ke gitu ya. Benar. Begitu, Mas. Dan artinya begini, biasanya sebagian orang mungkin nggak bisa ya langsung sholat tarawih, mungkin dia masih capek karena habis buka, masih Ya. kekenyangan. Ada opsi lain untuk melaksanakan sholat tarawih. Mau tidak langsung isya, ada di jam 10, ada di jam 12, atau mungkin di dekat waktu subuh jam 3 malam juga ada gitu.
Iya, jadi bisa fleksibel ya ketika mungkin Benar, gitu, ketika kekenyangan atau apa ketika buka puasa, jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat begitu ya, Mas Revi ya? benar sekali Mas. Mas Itu Revi, yang lumayan. nah, silakan. Itu yang cukup lumayan luar biasa sih Mas menurut saya. Jadi kita itu punya kesempatan yang lebih untuk menghidupkan malam-malam Ramadan gitu. Iya. Nah, kalau puasanya berapa lama sih di sana? Sama aja ya? Berapa jam? Oh sama aja Mas, sama aja seperti di Indonesia. Sekitaran 13 jaman lah ya, berarti ya? Iya, Ya. benar. Nah, berarti kalau suasana nanti malam Lailatul Qadar ini berarti lebih meriah lagi dong, Mas Revi ya, berarti di sana ya? Oh, dimulainya itu bukan dari malam, bukan cuma 10 hari terakhir, mungkin di 15 hari terakhir itu seperti festival Mas kalau saya bisa ibaratkan. Karena betul-betul masjid-masjid itu menghidupkan, ada hataman-hataman Quran, mereka mulai dari buka puasa bersama, terus sholat jamaah maghrib, terus mereka makan bareng di masjid dan mengadakan khataman-khataman Quran. Itu udah rame sejak 15 Ramadan. Sejak 15 Ramadan ke belakang ya, sampai oh, 30 Ramadan. Dan itu lebih wah lagi Mas, karena betul-betul masjid-masjid itu hidup, majelis-majelis itu terisi penuh, dan pokoknya suasana rohanianya sangat dapat lah Mas. sangat kental sekali soalnya di sana ya. Nah, kalau Sangat kentang. saya mau tanya kan mungkin juga di sana juga tidak sepenuhnya Muslim ya, Mas Revi ya. Ada juga yang non Muslim juga di sekitaran itu. Bagaimana toleransi antar umat beragamanya di sana? Kalau di Yaman sendiri Mas, ya, sepengetahuan Anda, itu khususnya di Tarim ya, itu semuanya Muslim, Semuanya Muslim ya. semuanya Muslim, alhamdulillah gitu. Hmm. Mungkin kalau di luar Tarim saya kurang tahu, cuman sepengetahuan saya itu rata-ratanya di sini Muslim. Hmm. Nah, ini di masjid mana, Mas Revi? Kalau dilihat Ini dari video. ini di masjid kampus, Oh, ini di masjid masjid kampus Mas kampus. tadi, Al-Afga, ya, Al-Ahgaf ini ya. ya Al-Ahqaf University itu. Al-Ahgaf. Ya. Mas Revi, gimana kalau apa jelang Idul Fitri pulang ke tanah air atau tidak? Tahun ini belum, tapi insya Allah, karena ini tahun depan kan saya tahun terakhir ya. Hmm. Khususnya di Al-Ahqaf University itu kita ada 5 tahun program studi. 5 tahun program studi, sekarang saya di tingkat 4, karena saya sempat setahun ngambil program bahasa sebelumnya, setahun pertama. Jadi saya sekarang di tingkat 4, dan tahun terakhir mungkin tahun depan. Sebagian teman-teman ada yang pulang Mas, ada yang pulang, ada yang umroh lewat jalur darat, dan sebagainya gitu. Hmm. Oh, gimana kalau umroh lewat jalur darat sana berapa lama? Kemungkinan di umroh jalur darat itu cuma memakan waktu 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 malam lah, Dua kurang hari lebih. dua malam ya. Itu apa? Menggunakan Ya, bus atau kereta? menggunakan menggunakan bus. Bus ya. Berarti ini udah tahun keberapa Mas Revi belum pulang ke tanah air? Udah tahun kelima juga, Baru tahun belum pulang kelima dari ya. awal. Jadi virtual Doanya aja ya. betah-betah. Iya, virtual aja. Ya. Gimana apa yang dirindukan dari tanah air Mas Revi yang mungkin di sana tidak ada gitu? Yang rindu tanah air yang pasti rumah sih Mas. Oh, Rumah itu rumah. tempat ternyaman untuk kembali kayaknya ya. Kata-kata orang. Dan masakan ibu tentunya. Masakan ibu masakan terenak di dunia ya Mas Revi ya. Bener bener. Mas Revi kalau apa kuliner atau takjil di tanah air ada juga tidak di sana? Seperti kayak kolak gitu dan lain-lainnya. Oh iya, seperti yang tadi saya Hmm. cerita Mas, di banyak teman-teman juga yang buka usaha kecil-kecilan gitu, UMKM kecil-kecilan untuk dijualkan sebagai takjil. Jadi alhamdulillah ada mulai risol, ada Oh, pisang hijau, ada banyak alhamdulillah. Jadi teman-teman berinovasi lah, berkreasi dari teman-teman PPI untuk ini ya. ya teman-teman PPI juga, dari teman-teman juga yang dari kampus juga Oh, banyak dari gitu. kampus ya. Ini Iya, lumayan mengobati rindu tanah air berarti Mas Revi ya. benar, benar cukup mengobati sih itu. Mas Revi tadi kalau taraweh tadi sana semua 23 ya. Iya 2 3, semua 2 3. Gak ada 8 malah Mas. Kan ada beberapa negara mungkin juga yang ada yang 11 juga Iya, gitu ya kan. ada yang 11 ya, benar-benar. Nah, Sini alhamdulillah rata-rata 2 3. eh, Semuanya sih 2.
Nah, biasanya kemeriahan apa lagi ketika Ramadan di Uh, Yaman itu? Sebenarnya kalau boleh cerita Mas, Hmm, euforia sebelum Ramadan itu bahkan kita itu sudah ramai ya dari sejak bulan Sya'ban ya. hmm, Dari bulan Rajab, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan itu Ahlul Yaman khususnya Tarim itu sudah sangat menyambut kedatangan bulan Ramadan. hmm, Seperti di bulan Rajab orang-orang itu sudah melaksanakan istighfar Rajab, terus di bulan Sya'ban itu kita ada namanya ziarah Nabiullah Hud, itu ziarah akbar yang diikuti banyak penduduk Yaman. Kemudian masuk bulan Ramadan, jadi betul-betul dirayakannya itu sejak bulan Rajabnya itu loh Mas. Jadi hmm. euforianya itu sudah ada sejak bulan Rajab. Ya sudah mulai terasa ya jelang Ramadannya itu ya. Dan Ya benar, menyambutnya itu terasa sekali ya. benar Mas. Mas Revi Sejak bulan terakhir Rajab. mungkin ada yang mau disampaikan untuk tanah air, teman-teman ataupun Eh, saudara? Mungkin buat teman-teman perantau ya, buat teman-teman perantau mungkin bisa dikuatkan lagi tali semangatnya. Hmm, Pokoknya jarak tidak menjadi alasan untuk tidak semangat untuk belajar. Artinya sekiranya ini menjadi jarak bukan maksudnya jarak itu mungkin pedih ya, maksudnya nggak enak. Yang kita tunggu itu adalah hasilnya, insya Allah hasilnya yang kita bawa nanti adalah kesuksesan tentunya, insya Allah. baik. Seperti itu Mas Lukman. Mas Revi terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu di Amin, sana. amin, amin. Semoga Mas kembali ke Lukman tanah, juga, ya kembali ke tanah air dengan sehat juga ya, Mas Revi ya, nanti ya. amin. Siap Mas, Terima kasih, Mas amin ya. Revi. Malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Mas. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar, wabarakatuh. Muhammad Revi Fahrezi, mahasiswa jurusan Hadith wa Ulumuh Al-Ahghaf Islamic International University Yaman ya, setelah berbincang bersama kami dalam Ramadan di mancanegara.